menghina, merendahkan orang lain. Jika itu menyakitkan, maka haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan sampai satu kaum, satu komunitas, kelompok, organisasi menghina komunitas yang lain. Barangkali yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Demikian juga perempuan, jangan menghina perempuan lain, jangan-jangan yang dihina lebih baik. Itu kata Allah. Kok terus bawa balik ini. Kalau hakikatnya yang menghina lebih baik kan tidak apa-apa. Bukan. Menghina itu meskipun yang dihina lebih rendah tetap menghina. Kalau lebih baik, gue kecelek, lebih serius, lebih akut. Apa definisi sukhriyah? Istihana wa tahqir wa tambih alal uyub wa naqais ala wajib yudhaku minhu, yaitu merendahkan orang lain, menyebut-nyebut cacat dan kekurangan orang lain untuk ditertawakan. Nah, ada qaid untuk ditertawakan, bukan untuk diperbaiki, bukan untuk ditegur, dinasehati, bukan, tapi untuk ditertawakan. Tuh. Makanya orang mengingatkan orang lain itu baik, amar ma'ruf nahi munkar, tapi harus dengan cara yang baik juga. Soalnya kadang orang mengingatkan orang lain bukan untuk memperbaiki orang yang diingatkan, tapi untuk memperlihatkan kelebihan orang yang mengingatkan sekaligus merendahkan yang diingatkan. Kita itu biasanya kabur di situ. Tanda-tandanya dari mana mengetahui saya ini mengingatkan dengan tulus, ataukah saya ini merasa memperlihatkan kehebatan saya sekaligus merendahkan yang dinasehati? Bagaimana cara ngecek indikatornya? Satu, jika sampean mengingatkannya secara tertutup pribadi, itu lebih sampean senangi, lebih sampean pilih daripada sampean nasihati terbuka. Kalau sampean milih cara terbuka berarti tidak tulus. Indikator yang kedua, kalau ada orang lain yang sudah mengingatkan, saya sampean merasa lebih baik diingatkan orang lain daripada sampean yang mengingatkan. Ini indikator ketulusan. Nah, yang seperti ini hanya kita yang tahu. Orang yang dinasihati tidak tahu. Orang lain juga tidak tahu ini saya tulus apa tidak. Kita sendiri yang merasakan. Lah, menghina itu macam-macam caranya. Geguyu ya di sini dalam rangka menghina itu macam-macam. Ada yang dengan gerak, jadi diterokno gerakane. Ana wong mlaku rodok pincang sampean nek guri melu pincang. Ana wong telo daya mbok telokno. Ana wong cacat menirukan gerakan orang yang dihina dengan maksud untuk ditertawakan. Demikian juga dengan isyarah dudingi, mungkin tidak gerakan, dengan mata saja itu menghina. Pokoknya banyaklah ini. Orang komunikasi itu ada banyak, selain komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Verbal itu menggunakan kata-kata, huruf, jadi verbal menggunakan kalimat kata diucapkan atau ditulis, itu verbal. Ada yang menilik kedipan mata, orang liwat begitu terus sampai lirik kancane dengan lirikan sinis, itu juga tahqir, sukhriyah, itu mengejek, menghina. Tuh, kalau orangnya tahu ya
sakit ya dosa haram. Kalau orang di hadapan orang yang dihina itu tidak ghibah, mengolok-olok. Ghibah itu kalau zikruka akhaka fima yusi'u ghaiban, ngerasani. Tapi yang seperti ini ya ada unsur ngerasani meskipun di hadapannya. Siti Aisyah itu pernah di hadapan Rasulullah nerokno gerakannya orang begitu sambil tertawa-tawa. Ditegur sama Rasulullah, wallahi, sampai Nabi sumpah, saya itu tidak suka menirukan orang. Kalau saya, karena saya sendiri itu mesti pura kekurangan ini bisa ditirukan orang. Ada ayat Quran surat Kahfi, ya wailatana malihadal kitabil la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tafsir ayat ini umumnya ditafsiri besok itu hari kiamat itu kita menerima kitab catatan amal dan kita itu terus kemudian menyesal karena apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Dosa kecil ya dicatat, apalagi dosa besar tercatat. Kita sendiri sudah lupa. Wah, kitab kok, catatan kok telitinya seperti ini ya, gede jeleknya. Ini apa penafsiran umum. Lah Ibnu Abbas ahli tafsir terjemahul Quran itu tidak sekedar itu. Yang shaghirah itu mesem, sinis. Tapi kalau kabirah yang dimaksud tertawa, terbahak-bahak, menertawakan orang, mengejek orang. Tuh. Jadi lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Rasulullah suatu saat sedang khutbah menasehati para sahabat. Karena apa? Para sahabat itu ternyata ya ini apa? Ana wong ngentut do guyu. Ngentut pene ana wong ngentut tuh kira guyu ah. Nah, itu ditukani Kanjeng Nabi. Jadi nek ana wong ngentut ya kudu guyu ya meneng ae, lali-lali. Iku watek elek iki. Iku pirsa Kanjeng Nabi ditukani tenan. Ngentut luwih lucu maneh wong kebelet ngentut ditahan metu sithik-sithik. Tuh. Lagi. Nah, yang ini malah anu ini. Yang ini apa istilahnya? Hadis berikutnya ini malah memprihatinkan. Orang yang suka mengejek, menertawakan orang lain itu besok hari kiamat itu orang ini dipanggil, ada pintu surga dibuka, salah satu pintu surga dibuka, orangnya dipanggil, mas sini, barang sudah dekat pintunya ditutup, kecelek ya, terus pintu yang sana dibuka, mas kene kono ditutup ya, kalau di situ tutup pindah sini saja, sini ayo cepet. Begitu depan pintu tutup lagi, lah kecelek lagi. Oh itu tutup mas, wah kasihan ya, sini panggil sini, gerutu ke sana lagi, tutup lagi, lah kecelek lagi. Akhirnya pada pintu berikutnya, sini mas, nah, ini buka, yang sana tutup, sini buka. Sudah tidak percaya dia, mau paling dihapusi lagi. Jadi orang yang suka mentertawakan orang lain, mengejek, itu besok itu akan mengalami drama seperti ini. Sini arep mlebu swarga, lawangnya ditutup. Jadi kecelek bolak-balik. Mencela orang lain, mengejek orang lain haram ya, jika menyakiti.
Jika tidak, karena mungkin keakraban, sesama sufi itu saling merendah, tapi tidaklah merendahkan orang, justru merendahkan diri sendiri. Mungkin sudah pernah saya sampaikan. Jadi kiai-kiai itu jagonya merendahkan diri sendiri. Jadi nek cerita, makanya kiai-kiai itu, santri, terus akhlaknya diwarisi santri-santri itu tidak kelihatan heroik. Orang ketok militan, orang heroik. Karena apa? Suka menertawakan diri sendiri. Yang ini cerminan dari akhlak mulia tawadhu. Ya. Tidak. Kan orang ono kiai muni ngene. Senajan kiai ini siang malam untuk umat, untuk santri, untuk masyarakat, wis diri sendiri wis gak diopeni. Sampai dia bilang, demi umat dan masyarakat saya wakafkan kehidupan saya, bahkan nyawa saya. Orang no kiai ku update status mendingan. Justru sebaliknya, biasanya mengejek diri sendiri. Saya itu, kiai-kiai itu tidak memanggil santrinya itu, muridku itu, tidak seperti itu ya. Biasanya panggil ini konco santri lah, dan tidak wong bingung, teman santri. Maksudnya santri ini dewi sing melu ngaji itu. Kayak awak-awak enek ya tidak bisa sombong, itu tidak bisa. Jadi memang disinilah entah ini positif atau tidak, sementara orang-orang yang baru belajar agama itu militansinya tinggi, kelihatan heroik. Kalau urusan agama, saya pertaruhkan nyawa saya. Orang-orang santri ngono kiai gitu. Karena apa? Meskipun sudah siang malam sudah mempertaruhkan nyawa untuk demi agama, itu tidak pernah bilang begitu. Ya, saya itu cuma apa sih? Gitu. Saya itu hanya turobul aqdam. Ya, makanya kiai-kiai kalau nulis undangan sebenarnya di bawah itu al-faqir, rahmati Rabbi. Terus turobul aqdam. Turobul aqdam itu debu di telapak kaki, apa gedibal. Ketibale sandal. Nah, mengejek diri sendiri yang seperti ini itu justru mulia. Tapi dalam batas tertentu loh ya. Kadang-kadang orang merendahkan diri justru ingin mencitrakan hebat. Rendah hati itu mulia. Tapi kalau rendah hati dengan modus pencitraan itu ya hina juga gitu. Wes lah wadzalika tarotan ayat haka kalamihi, lah mengejek orang itu ada kalanya yang diejek ucapannya, ucapannya baik dari rangkaiannya, susunan katanya maupun isinya, substansinya, atau perbuatan-perbuatannya, tulisannya barang. Yang lebih sadis itu performaan ya, penampilannya ya. Nah yang seperti itu termasuk sukhriyah. We ngarani aku ireng, cilik ireng yo. Nek aku dewi ngarani aku ngono iku yo ya mulia. jujur jujur. Al-afatu